Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Teman-teman, saya sedikit ajarkan sesuatu. Coba bayangkan kalau teman-teman nyanyi lagu Ku terhubung dengan melekat di hatiku. Coba teman-teman nyanyikan dengan melekat di hatiku. Coba rasain, coba gini tangannya. Melekat di, enak gak? Beda gak? Coba sekarang ketika nyanyikan taruh tangan kanan di dada. Atau dua tangan boleh, nyanyiin bareng-bareng. Ku terhubung denganmu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, bersama-sama dengan segenap hati. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau taruh kami di hati-Mu Tuhan. Dan biarlah kami boleh belajar menaruh-Mu di hati kami. Gestur bukan segalanya, tapi gestur bisa melatih hati kami, jiwa kami, sikap kami, untuk menaruh Engkau menjadi yang berharga di dalam hidup kami. Tuhan berkati pemberitaan firman ini boleh jadi berkat buat setiap jemaat Tuhan. Hamba yang sudah siapkan boleh Tuhan urapi di dalam segala keterbatasannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Teman-teman, tema ini adalah embodying the world. The word. Kita menubuhkan, jadi kata body, menubuhkan firman itu. Ya. Sebelum saya menyampaikan hal ini, 4-5 tahun lalu saya bergumul dengan sebuah tema ini. Karena apa? Ketika saya sekolah Alkitab, saya dulu adalah seorang atlet. Saya kejuaraan nasional WUSU, saya main basket di Liga Basket Mahasiswa. Dan akhirnya ketika mau ke Jurnas, saya juara Jawa Timur Bali, WUSU waktu itu. Saya masuk untuk kejuaraan nasional lagi, mewakili Jawa Timur. Dulu saya di Jawa Tengah peringkat ke-4. Dan waktu saya mewakili Jawa Timur untuk dipersiapkan ke Jurnas, seleksi ke SEA Games teman-teman. Waktu itu saya dipanggil jadi hamba Tuhan. Jadi saya akhirnya meninggalkan atlet itu dan saya masuk ke sekolah Alkitab. Berbeda sekali, sehari 3 kali saya latihan saudara-saudara, pagi, siang, malam sebelum kejuaraan. Tapi di sekolah Alkitab, saya belajar teologi, latihan baca, buku yang tebel-tebel, ya, yang bahasanya jauh dari dunia. Kalau ke perpus harus tumpukan buku lebih dari wajah. Akhirnya saya berlatih yang namanya minum kopi saset, dan minum Indomie dan tidak tidur 2 hari, saudara-saudara. Dan disitulah badan saya mulai memekar. Setelah menikah lebih mekar lagi. Begitu masuk di gereja, suka diajak makan sama majelis. Ya, biasanya tidak sehat. Jadi saya berpikir lama-lama nih hamba Tuhan mati semua. Mati dengan kenikmatan. Yang paling mengerikan pergi ke Medan. Pak Hendrik nih, makanannya enak. Jadi kalau di Medan pelayanan, saya selalu bertanya kapan saya lapar. Saya merindukan lapar saudara-saudara, sampai makanan itu siksaan. Terakhir teman saya ada, sebelum naik mimbar, biasanya kalau ke Medan seminggu kita khotbah bisa 21 sesi, 18 sesi, minimal 16 sesi, sehari 3 kali. Teman saya hari kedua waktu naik mimbar, mulutnya nggak bisa ngomong, nggak bisa berdiri, karena dia kena serangan stroke ringan. Ya.
Dan itu masih hari kedua dan saya berpikir habis ini gua. Dan jadwalnya dikasih ke saya semua saudara. Jadi saya 5 sesi sehari, gue pingsan gak ya ini? Anak gue gimana? Istri gue gimana? Saudara-saudara, keresahan itu ketika COVID, pandemi membuat saya semakin resah karena apa? Ketika saya ngerasa diri saya paling kuat, ternyata ketika COVID datang, baru 3 hari paru-paru saya udah putih semua. Dan tidak ada rumah sakit terbuka. Ternyata istri saya kurang ajar, nggak ngomong saya, ada orang, ayo kita bantu di rumah sakit, udah ada jalan buat Pak Johan. Kata istri saya, nanti kalau yang masuk rumah sakit banyak mati. Dia bilang, nggak apa-apa, pikir dalam hati, kalau mati biar mati di rumah, saudara-saudara. Ya, jadi untungnya saya hidup ya, istriku ya. Karena dia lihat banyak yang dimasukin rumah sakit, nggak bisa ketemu, dia nggak rela. Jadi dia rela suaminya mati di rumah, saudara-saudara. Tapi waktu itu juga rumah sakit, dan saya memang sudah berdoa, Tuhan udah nggak kuat. Saya nggak pernah sakit sesakit itu, Tuhan udah nggak kuat. Udah aku serahkan, udah. Hidup saudara-saudara ya. Sejak itu saya mulai memikirkan tentang tubuh dan kesehatan. Kenapa di sekolah Alkitab tidak diajarkan nutrition? Kenapa tidak diajarkan healthy? Mental health sekarang diurusin, tapi kesehatan tubuh kagak. Dan saya kagum sama Pak Hendrik, tanya sama Isya yang jurusan food teknologi, dan akhirnya Pak Hendrik yang dulu sangat cabi, ya, jauh melebihi saya, sekarang kurusnya saya kalah saudara-saudara. Karena dia jaga nutrisi, jaga makan. Di situ saya mulai resah, dan saya ketemu satu sekolah yang bagus, nggak boleh sebut mereknya. Ternyata waktu Anda masuk sekolah itu, pelajaran olahraganya itu bukan badminton, basket, aturannya, lebar lapangannya, ukurannya berapa, luas semua kita kan, betul? Ketika Anda masuk sekolah ini, Anda akan ditimbang dengan timbangan untuk dilihat fat Anda berapa, lemak Anda berapa, dan nanti di akhir kelas Anda harus menciptakan program untuk tubuh Anda, video tubuh Anda, makananmu apa aja, sehingga nanti setelah selesai semester ditimbang lagi. Nilaimu menentukan kadar lemakmu turun atau enggak. Keren kan sekolahnya? Di Tangerang. You know, your school right? Teman-teman, itu luar biasa. Kenapa itu nggak ada di sekolah Alkitab? Dan akhirnya saya menggumulkan untuk memikirkan itu. Ditambah ketika saya mempelajari teologi filsafat, saya ngerti problem dari kekristenan adalah dualisme. Kita selalu memisahkan antara apa? Hal yang superior dan hal yang inferior. Ya, yang superior apa? Immortal, mortal, heaven, earth, hell boleh lah ya. Spiritual, material, God, human, mind, body, teori, praktek. Kita pisahkan dua dunia ini dan kita taruh ini lebih superior. Akhirnya soul and body. Ya. Yang lebih jahat lagi, putih, hitam. Rasio perbuatan. Akhirnya perempuan, rasio perasaan, karena pria pakai otak, perempuan pakai perasaan, gitu saudara-saudara. Ketidakadilan di dunia ini ada superiority. Padahal otak, saya udah selalu ngomong, otak itu, perasaan itu letaknya di mana? Di otak. Jadi kalau pria-pria kurang berperasaan, lu gak pakai otak. Ya, otakmu tidak berfungsi dengan baik, otak kananmu emotion tuh. Logik cuma kiri, kamu harusnya lengkap saudara-saudara. Dan ini hal yang tidak kelihatan selalu dianggap lebih superior. Maka teori kita pelajari, begitu kerja kagak bisa. Karena kita tidak bisa praktek saudara-saudara. Semua pendidikan ke arah ini, tapi puji Tuhan hari ini mulai SMA suruh magang segala macam. Zaman saya enggak. Mulai orang sadar, education mulai sadar body ini important. Dan ternyata kekristenan dituduh yang menyebabkan yang namanya disembodied world. Dunia yang disconnected, yang tidak peduli tubuh karena tubuh dianggap berdosa, yang nanti dibakar, selesai roh kita bersama dengan Tuhan. Apakah betul seperti itu? Kekristenan percaya kita ada kebangkitan tubuh, betul? Tapi kita lupa. Dan di tesis saya, akhirnya saya meneliti 4 tahun, 5 tahun ini meneliti tentang tubuh. Saya membaca buku semua tentang tubuh, teologi, sekuler, saya baca semua saudara-saudara. Di sini di tesis saya membuktikan bahwa kekristenan bukanlah disembodied spirituality. Karena dunia barat mulai melihat ke yoga, pilates. Apalagi? Lari, naik sepeda. Apalagi? Mindfulness, tai chi. Saudara-saudara, mulai orang barat lari ke budaya timur disebut New Age. New Age sudah lewat, nggak New Age. Tapi mulai mereka sadar pentingnya tubuh. Ya,
Di situ mereka menuduh kekristenan sebagai agama yang membuat tubuh itu berdosa berharga. Di tesis saya membuktikan kekristenan justru agama yang sangat embodied. Karena beberapa agama yang mengajarkan, tidak menjelekkan agama, mengajarkan tubuh yang penting, tapi ternyata eskatologisnya, akhir zamannya ketika manusia mati, dia akan lebur bersama dengan alam semesta. Mikrokosmos menjadi menyatu dengan semesta yang tidak bertubuh. Tetapi kekristenan percaya kita makhluk yang bertubuh, akhirnya kita mati, kita terpisah roh kita dengan tubuh, tapi nanti Tuhan berikan tubuh yang baru, tubuh spiritual, dan kita akan dibangkitkan. Itu artinya kekristenan menghargai hal material. Yang berdosa adalah material yang berdosa. Jiwa juga berdosa, dua-duanya saudara. Di sini saya percaya akhirnya di dalam dunia modern ada satu ilmu namanya embodied cognition. Itu sebuah revolusi. Mereka mengatakan bahwa tubuh ini menentukan cara berpikir Anda. Tubuh itu membentuk tubuh Anda, cara berpikir Anda. Dan inilah yang saya pelajari beberapa tahun ini. Ya, beberapa teman saya sudah ajarin. Kadang-kadang ketika kita melatih tubuh kita, cara berpikir kita akan berubah. Dulu saya ceking, kurus, agak gini, dibully. Sekarang tahu-tahu badannya gede, agak tegap, wajahnya lebih cerah. Nge-gym dia saudara-saudara. Karena udah beda berdirinya ya. Posturnya udah beda, ekspresinya udah beda saudara-saudara. Karena tubuh itu membentuk persepsi, tubuh itu membentuk pikiran. Maka saya tadi coba sama teman-teman kan. Ketika Anda begini, sama Anda gini, beda banget. Ya. Dan kita kadang-kadang disuruh bertobat. Lu harus bisa nolak. Lu gak boleh gak bisa nolak. Ya gue harus bisa nolak. Begitu ketemu orang, gak bisa nolak lagi. Kenapa? Tubuhnya sejak kecil dipaksa nerima. Ayo terima. Iya ma. Gak mau ma. Ayo terima. Iya ma. Gitu ya. Gak mau ma. Iya ma. Akhirnya dia udah biasa gitu. Ketemu suaminya. Iya pak. Ketemu anak. Ya udah. Akhirnya tubuhnya dilatih. Gak pernah dilatih untuk menolak. Maka ketika tubuh itu dilatih, oke coba tolak. No, pertama gak enak. Tapi ternyata gak seburuk yang dia bayangkan. Akhirnya ketika dia punya pengalaman itu, dia akan mulai berlatih menolak hal-hal yang kecil dengan sebuah pengalaman tubuh. Ya, saya trauma sama jendela, aku udah cerita kan? Udah tahu? Saya takut sama jendela sejak kecil. Kalau jendela terbuka, saya selalu pinggir yang jauh dari jendela. Kenapa? Nonton film Indonesia horornya keluarnya dari jendela di zaman saya. Kuntilanak gitu ya. Jadi waktu kecil saya nggak sadar sampai S2 saya takut jendela. Tapi nggak mungkin Gang, S1 terus akhirnya mau masuk S2, saya takut jendela kenapa? Takut kuntilanak. Nggak mungkin saudara, saya simpan dan suatu hari saya punya kakak rohani, dia di jendela, dia tahu-tahu melihat saya, dia nggak punya uang untuk beli jendela. Akhirnya dia kasih saya ranjang di samping jendela, dia ranjang di situ, jendelanya dibuka banyak pohon pisang di situ, bergoyang-goyang waktu malam saudara-saudara. Dan ketika malam ada bunyi jangkrik, pohon pisang bergoyang-goyang, saya mulai geser. Kakak rohani saya bilang, kamu kemarin malam-malam kok mendekati aku ya? Kamu ada apa? Enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa kok. Oke, kamu di sini. Dan dia keluar di jendela saudara-saudara. Dia panggil, Johan sini. Saya tidak berani maju. Saya tahu itu dia. Karena tubuh saya udah takut dan udah dilatih. Akhirnya dia bilang, sini aku kakak rohanimu. Enggak, takut apa? Hantu. Lulus S1. Dan akhirnya saya, ayo coba di sini. Akhirnya ada 2 orang gila setiap jam 12 malam, satu di luar, satu depan, selama 1 jam ngobrol. Setelah 3 hari saya tidak takut jendela. Sejak itu saya membantu yang takut toilet, yang takut rumput, yang takut lift. Ada. Ya. Takut toilet gara-gara waktu kecil ada tangan, katanya nonton film, tangan keluar dari toilet ditarik ke dalam, saudara. Saudara itu tubuhnya udah terlatih, kita perlu tubuh untuk melatih itu. Maka Tuhan mementingkan tubuh. Dan saya baru membaca buku bahwa visual ternyata sesuatu yang diceritakan ketika tokoh-tokoh Alkitab itu menuliskan Alkitab, betul. Dia melihat, dia saksikan, dia tuliskan. Karena waktu zaman itu nggak ada video dan nggak bisa bikin story, betul? Ya, saudara ini buku-buku ya. Karena jujur ada yang ngomongin saya sesat. Karena baru selalu dianggap sesat saudara-saudara. Ya. Jadi kalau ngomong sesat baca dulu. Ini beberapa buku yang saya baca, beberapa dari kalangan evangelical, ada dari kalangan Katolik, karena kalangan Reform juga sudah menulis. Ini tokoh Reform saudara-saudara. Ini tokoh Reform, ini tokoh Reform, ini Katolik. Ya. Ini tokoh Reform.
wanita yang mengalami pelecehan seksual dan dia mengumpulkan kisah-kisah tubuh orang-orang yang dilecehkan secara seksual. Saya baca buku-buku ini saudara-saudara. Dan hari ini saya hanya membahas salah satu dasar embodied theology untuk tema kita hari ini. Ya. Saya akan mengambil dari satu tokoh bapak gereja yang bernama Athanasius. Athanasius adalah bapak gereja yang memperjuangkan doktrin ketuhanan Kristus yang akhirnya kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Karena dulu di zaman dia ada posisi Arianisme yang mengatakan Yesus itu manusia yang jadi Tuhan. Karena dia taat, karena ada firman yang di atas dia. Tapi Athanasius itu mengatakan Yesus itu adalah firman sejak awal, Tuhan yang sejak awal yang menjadi manusia. Dan itu debat bertahun-tahun, akhirnya Athanasius yang menang. Dan doktrin gereja sekarang mengikuti Athanasius. Dia nulis satu buku yang namanya On the Incarnation. Itu satu bahan saya baca bapak gereja di abad 300-an. Tulisan dia. Ya. Dan Athanasius itu mempunyai teori yang sangat bagus. Tadi Jos doa udah sangat Athanasius gitu ya. Jos doa sangat teorinya, sangat Athanasius. Dia ambil embodiment itu dari Yohanes. In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. Pada mulanya adalah firman dan firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. He was with God in the beginning. All things came to be through him and without him nothing made had being. Ya. Firman itu sejak awal ada. Dia itu adalah Allah bersama Allah dan dia melaluinya semua tercipta. Semua yang material. Alam semesta, bumi, ciptaan, binatang. Maka Athanasius mengatakan ini, but what can it mean to call him Prince of Life, Son of God? On an equality with God, Lord. Ketika apa? Ketika di dalam tubuh, dia adalah firman Tuhan. Jadi Yesus di sini yang mencipta segala sesuatu. Dia yang tidak terpisah dari Bapa. Cahaya dari cahaya yang begitu silonya ya. Saudara-saudara, jadi dia ngomong apa? Karena manusia itu diciptakan sejak awal melalui sang firman, maka nanti firman yang harus menebus. That's the good point. Maka dia mau ngomong apa? Ada creative power of God's words. Ketika kita berbicara firman Tuhan, ada creativity. Karena dia menciptakan semesta dengan begitu ajaib dan begitu indah. Saya kagum sama pendeta Stephen Tong mengatakan ini. Saudara-saudara, kemampuan teknologi manusia tidak ada yang mengalahkan ciptaan Tuhan yang namanya lalat. Ya. Lalat dengan bahan bakar sampah bisa menuki sangat tajam melampaui pesawat tercanggih manusia. Keren juga ya Pak Tong bisa mikir kayak gini. Saudara-saudara, bahan bakarnya sampah saudara-saudara. Dia bisa menuki begitu tajamnya. Walaupun kita tidak suka, itu adalah ciptaan yang kreatif dari Tuhan. Jadi cintailah lalat, jangan saudara. Mungkin kalau lalat sebelum jatuh dalam dosa gak sejelek itu kali ya. Dia membantu kita saudara-saudara. Jadi ada kreativitas Tuhan, firman itu selalu kreatif. Maka jadi orang Kristen yang katanya kenal firman Tuhan, kalau lu gak kreatif bertobat lo. Karena Tuhanmu kreatif. Tuhanmu penuh dengan keindahan. Tuhanmu penuh dengan inovasi-inovasi yang begitu ajaib. Teman saya bilang ada satu binatang beribu-ribu tahun itu ada di dalam jurang yang paling dalam. Yang manusia gak bisa lihat. Setelah ribuan tahun baru kita lihat. Ngapain Tuhan ciptain binatang di dalam yang gak ada orang lihat ribuan tahun. Kurang kerjaan. Itu kreatif saudara-saudara. Dia ciptain berapa ribu tahun lalu kita baru bisa lihat. Ya. Ada kreativitas Tuhan ketika menciptakan manusia. Karena apa? Ketika Tuhan mau menyatakan dirinya, ya, ini adalah self-revealing of the word in every dimension. Ya. Ini adalah pernyataan Tuhan, kata Athanasius, di dalam setiap dimensi manusia, above in creation, below in the incarnation, in the depth in Hades. Hades itu kalau orang zaman dulu percaya dunia itu 3 lapis. Dunia atas, dunia bawah, tengah, dunia bawah. Dunia hidup itu di sini, dunia langit itu atas, dunia bawah itu namanya Hades. Penguasanya Hades, mereka sebut Seoul. Karena mereka masih berpikir secara flat earth. Makanya lagu Mas Wuri, kemanakah
Aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan. Ku berlari mencapai ke langit. Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap pacar. Diam di ujung bumi. Ada ujungnya pada itu saudara. Kabarkanlah Injil sampai ke ujung bumi. Ada ujungnya waktu itu. Mereka belum sampai ke teknologi itu. Bumi itu bulat saudara-saudara. Di dalam lembah bayang maut. Dia mengatakan apa? Tuhan mau menyatakan dirinya. Segala sesuatu itu ada pengetahuan akan Tuhan. Jadi sebetulnya setiap kita kita ateis, agnostik, ketika kita mengalami berkat-berkat di bumi ini, kita sedang menikmati pernyataan diri Allah. Agustinus mengatakan apa? Mengapa kita bisa kecanduan dengan mobil-mobil yang mewah? Kalau Agustinus nggak ngomong mobil, barang-barang dunia yang mewah, perhiasan yang indah. Karena memang keindahan itu diciptakan dari Tuhan. Keindahan itu baik dan harusnya ketika kita jatuh cinta kepada keindahan itu membawa kita kepada pencipta. Sayangnya berhenti. Keindahannya tidak salah saudara-saudara. Maka jangan orang Kristen, udah gak apa-apa, yang penting firman, gak perlu keindahan. Sorry, yang nyiptain keindahan dan kreativitas Tuhan. Makanya gereja-gereja di abad awal sangat menghargai seni. Bangunan-bangunan yang megah. Lighting yang pertama di katedral. Karena belum ada lighting ini. Makanya saya kadang-kadang pusing juga ya. Sama orang, itu lighting itu tidak alkitabiah. Yang lighting sejati itu, Tuhan itu kurang lighting apa? Di balik cahaya ada spektrum saudara-saudara yang kita baru ngerti. Makanya teknologi yang terbaru di katedral itu dikasih cahaya matahari. Memantulkan keindahan dari Tuhan, dari langit yang indah. Itu adalah lighting. Saudara-saudara. Ya, itu keindahan yang luar biasa. Seni, ya Stanley suka tuh seni ya. Itu banyak bisa menceritakan Tuhan ya. Wah, ini gelap-gelap ini kayak diskotik ya. Tuhan pertama-tama ada kegelapan, tahu-tahu Tuhan mencipta. Ada kegelapan dulu saudara-saudara ya. Sekarang terang. Tuhan tidak takut di luar kegelapan. Tuhan ada di dalam setiap kegelapan dan relung-relung kedalaman hati kita. Saudara-saudara, kita melihat kreatif Tuhan. Sejak awal melalui alam, ciptaan Tuhan menghampiri manusia. Maka manusia bisa berbahagia. Maka kalau kita hari-hari ini saudara menikmati semua ini, kita sedang menikmati anugerah Tuhan. Ya, makan enak, anugerah Tuhan. Makanya orang Yahudi kalau spiritualitas nggak kayak kita. Tuhan tutup bungkus, sucikan makanan ini, jauhkan dari kuasa gelap. Ya. Film Kuasa Gelap saya pusing sih waktu nyukir terakhir muter-muter. Saudara, orang Yahudi ketika lihat makanan, doanya awal cepat saudara-saudara. Karena apa? Lapar. Karena memang harus di-embrace, embodied. Tuhan thank you buat wine dari kebun William. Yang sangat tebal. Thanks God. Thanks buat roti ini. Yang menyegarkan. Yang menghiburkan. Jadi nanti kalau lihat babi, Tuhan bersyukur. Sejak perjanjian baru aku masih bisa makan babi. Aku tidak seperti Yahudi, thanks God. Samcam, kriuk gitu ya saudara. Itu rohani. Maka Yesus bisa bersuka cita. Yesus asik banget duduk makan. Saya percaya dia tertawa, dia menari, dia merayakan. Saudara tahu Sabat bagi hari Yahudi adalah tikun haolam, memperbaharui hari. Hari itu istirahat, kita menikmati, makan bersama dengan keluarga kita. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap makan. Kita liburan bersama ketika hari Sabat. Itu hari perayaan. Maka Tuhan mengatakan hari Sabat dianugerahkan untuk manusia. Kita bisa istirahat, puji Tuhan. Kaisar Konstantin berkuasa. Akhirnya Sabatnya dia menghargai Yahudi hari Sabtu. Akhirnya Kristen hari Minggu, akhirnya kita ibadah liburnya Sabtu Minggu, saudara-saudara. Zaman saya masih Minggu doang. Coba dihargai satu agama lain, Kamis, Jumat, Sabtu Minggu, saudara-saudara. Ya. Itu gara-gara Konstantin menguasai orang Yahudi sama Kristen, dia harus adil, maka dikasih libur Sabtu Minggu. Hari ibadah yang Kristen kan Sunday, Saturday itu hari ke-7 orang Yahudi, libur saudara-saudara kita. Ya, coba tambah satu, ada ya negara yang libur mulai Jumat, katanya negara yang paling berbahagia. Ya, nggak kelaparan saudara. Jadi ketika kita bisa menikmati, menari di bukit, di langit, di dasar samudra, bersama binatang, bersama dengan makanan, nyanyi saudara-saudara. Itu adalah sebagai sebuah penghargaan kita akan anugerah Tuhan. Sayangnya orang Kristen tidak mengembalikan itu kepada Tuhan. Orang-orang tidak mengembalikan itu kepada Tuhan. Dia berhenti hanya kepada ciptaan yang sejenak. Itu masalahnya cuma itu.
Tapi ciptaan itu dipenuhi dengan keindahan, hikmat, kreativitas Tuhan. Maka kalau kita lihat Alkitab, ketika Tuhan memerintahkan Israel membangun bait suci, begitu detail dan ada orang-orang yang berhikmat, diberikan hikmat Tuhan, bisa mengukir, membentuk benda-benda itu dengan begitu indah, saudara-saudara. Ya, kita harus seperti itu. Yang kedua, ternyata Tuhan firman itu tidak hanya menciptakan alam semesta dan isinya. Yang terutama ternyata firman itu, dan God said, word kalau said. Itu katanya kalau bahasa Ibrani davar. Davar itu perkataan Tuhan, firman. Ketika Tuhan berfirman, dia mengatakan apa? Mari kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya. Lalu dia membentuk dari tanah. Maka banyak orang Kristen menafsirkan ini manusia sebagai masterpiece. Karena Tuhan yang lain cuma ngomong jadi. Tapi ketika manusia dia membentuk dengan tangannya dari tanah seperti bejana, seperti patung yang dibentuk. Beberapa teolog mengatakan dengan sentuhan Tuhan yang penuh dengan kasih. Maka sentuhan itu penting buat manusia dan tubuh manusia sejak kecil ya. Ketika ada baby disentuh dengan hembusan nafas yang penuh dengan cinta. Jadilah manusia. Coba Chris, kau tahu-tahu kita kan udah kenal lama Chris. Tahu-tahu aku ke sebelahmu terus tak belai kepalamu Chris. Merinding gak? Merinding gak? Terus aku sedikit ke telingamu terus tak tiup telingamu. Besok mereka keluar dari sing. Tapi kalau Fanny, Chris, belai kepalamu, terus bisikin kamu, I love you. Kalau saya merinding, saudara-saudara. Maka ini oleh beberapa teolog dianggap sebagai sebuah intimacy, sebuah kedekatan. Karena ciuman hanya kita bagikan dengan orang-orang yang kita cintai dan sentuhan. Maka sentuhan sangat berharga di dalam kekristenan. Kita baca buku kan, The Power of Touch. Anak kita perlu sentuhan, kita perlu disentuh, kita perlu didekat. Ya. Karena kita diciptakan dengan sentuhan, tapi sentuhan menjadi pelecehan, maka sentuhan menjadi pukulan. Kata-kata yang harusnya lembut menjadi kata-kata yang kasar sehingga itu menghancurkan image dari anak kita. Enggak kebetulan saudara-saudara. Gambar dia yang diciptakan indah menurut Tuhan. Hancur karena tangan. Ada kata-kata dari tubuh manusia yang lain. Ya. Tuhan menciptakan manusia dengan power dan keindahan. Saya kemarin dikasih video sama Reinhard. Ya, dia sering datang sama kita di hari ini. Ya, dari ini kedatangan pasangan baru dari gereja lain. Dia sering main ke sini. Ya, baru menikah. Dia datang hari ini dari teman-teman juga Kalimantan. Jadi gereja kita sering didatengin teman-teman. Kadang-kadang butuh refreshing saudara-saudara. Ya, dia datang, dia balik untuk main di gereja kita. Jadi kemarin dikasih video ini sama Reinhard. Dan dia cerita kalau habis nonton ini nangis. Karena dia sempat saya coach embodiment. Ya. Kok ingat video ini ingat saya. Ya, saya akan ajak kita. Salah. Videonya mana? Video dulu ya. Boleh Ben? Oke, kita lihat videonya ya teman-teman. Ini seorang yang menyanyi lagu, judulnya apa ya? Saya lupa. Bisa Ben? Ya, kita dengerin ya. Tidak lagu rohani. Suaranya. Katanya seniornya Cimel di kampus. Siapakah itu yang di depan cermin? Apakah kabarmu selama ini? Siapakah itu menatap padaku? Apakah dirimu
tercipta sajari dirimu, sayangi dirimu utuh. Saya tersentuh lagu ini, kayaknya Kristen banget. Ya. Kita dicipta yang lebih kreatif dari binatang-binatang alam saudara dan saya. Dan dicipta dengan firman yang mencipta semua itu. Tapi firman itu mengukir kita dengan tangan. Pencipta Allah Tritunggal membentuk setiap tubuh manusia dengan begitu keindahannya. Wow. Makanya saya kemarin stalking. Ini yang di depan. Nggak cuma dicipta, lu lahirin. Ini sorry ya, yang saya pilih yang sudah lahirin, yang belum lahirin segera lahirin. ada ya. Ya, dulu datang di sini, saya pikir Fanny itu, Ci Imel pikir Fanny itu papanya Chris, saudara-saudara. Tapi sekarang sudah enggak ya, Chris sudah tambah keren sejak di tangan Fanny. Saudara-saudara, kita itu indah banget. Dan saya bayangkan Tuhan anugerahkan kita untuk merasakan cinta Tuhan dengan tangan, dengan sentuhan, dengan pelukan. Dengan cinta Tuhan. Siapa lagi? Ini yang baru keluar kemarin. Dia yang hubungin saya tapi dia gak datang ya, harus jaga anak ya, si Kevin ya. Ini siapa saudara? Mario Neka. Kalau ini siapa? Ini fotonya jauh-jauh banget tuh. Ini baru lulus dari UI ya. Sama anak sudah mengindoktrinasi, anak besok kamu harus ke UI gitu. Kayak apa-apa. Saudara, begitu indahnya. Saya kemarin ketika podcast tentang suicide di Hello God, saya berkata, saya beberapa kali dulu sempat berpikir untuk mengakhiri hidup saya. Tapi sekarang saya melihat anak saya, melihat hidup saya. Gila ya, gue gak kepikir begitu indahnya Tuhan. Bisa gue lahirin anak-anak yang Tuhan ciptakan. Tuhan titipin, padahal dulu tubuh saya mau saya akhiri. Ternyata Tuhan berikan berkat yang luar biasa. Coba kalau gue mati, gak ada Iocisah. Ya, saudara-saudara. Kita gak bisa lihat itu keindahan Tuhan yang luar biasa, saudara-saudara. Maka untuk keindahan ini, sayangnya banyaknya keindahan ini kita berharap keceriaan itu terus ada. Banyak orang dan keluarga hancur sehingga banyak anak-anak sulit melihat Tuhan karena keluarga-keluarga. Karena saudara-saudara, sahabat-sahabat, ciptaan yang harusnya diciptakan begitu indah, menghibur daripada manusia. Tapi akhirnya itu tidak menyatakan cinta Tuhan, malah menghancurkan ciptaan yang lain. Maka sekarang orang kalau healing ke Bali, saudara, lihat ombak kayaknya lebih tenang daripada lihat musuh gua di sekolah atau di gereja, betul gak? Lihat ombak, lihat binatang, kayaknya anjing lebih ngerti gua. Ya. Padahal berarti apa? Ketika manusia yang sangat melukai, manusia Tuhan bisa pakai untuk menyembuhkan banyak orang, betul? Karena manusia dicipta dengan kreatif, dengan tangan Allah. Maka tidak heran ketika Tuhan lihat ciptaannya hancur, saudara-saudara. Disitulah ada the embodiment of the word. Firman gak cuma nyipta, dia gak cuma hadir melalui ciptaan, tidak hadir melalui kita, karena kita sudah tidak bisa memancarkan gambar Allah. Ciptaan juga sudah hancur, binatang juga mengerikan, alam udah rusak. Hanya ada serpihan-serpihan cinta, serpihan-serpihan Tuhan di semesta ini, yang kita masih bisa lihat tetapi tidak sempurna. Akhirnya firman itu turun sendiri menjadi manusia untuk menyatakan cintanya. Dan the embodying the word itu artinya apa? The embodiment of God's love. Di sini kekuatan Athanasius dahsyat banget. Tuhan harus datang 2000 tahun lalu di bumi untuk bisa disentuh, untuk menunjukkan cinta yang nyata. Karena manusia tidak bisa merasakan cinta tanpa tubuh yang hadir. Dan tubuh-tubuh image of God sudah tidak menyatakan cinta itu. Ya, ini kata-kata Athanasius. Pelanggaran kitalah yang memanggil Tuhan dengan cintanya untuk menjadi manusia, untuk menyelamatkan kita dengan kasih-Nya yang besar. Ya, dan dia menyatakan itu dengan tubuhnya, saudara-saudara. Ya. Ini diambil dari kitab Yohanes, maka saya akan akhiri dengan kitab Yohanes juga, saudara-saudara. Kitab Yohanes mengatakan apa? Seperti engkau Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, maka biarlah
murid-muridku di dalam kita. Sehingga dunia percaya bahwa engkau yang mengutus aku. Ini doa Yesus sebelum dia naik ke surga untuk murid-muridnya. Supaya ada Tuhan. Tuhan. Dan Tuhan itu adalah love. Supaya mereka hidup di dalam love. Maka semua Injil Yohanes beritanya adalah love. Ya. Dikatakan apa? Aku di dalam mereka dan kau di dalam aku. Supaya mereka menjadi penuh dan menjadi satu. Supaya dunia tahu bahwa engkau yang mengutus aku. Dan engkau yang mengasihi aku juga mengasihi mereka. Jadi sebetulnya saudara-saudara, kesaksian Kristen saya setuju penginjilan pribadi. Tapi kesaksian Tuhan nyatakan di sini adalah kehidupan orang-orang percaya yang menghadirkan cinta nyata. Sehingga orang bisa lihat ada sesuatu yang berbeda dari kehidupan keluargamu. Ada yang sesuatu yang berbeda dari gerejamu. Ada yang sesuatu yang berbeda dari kelompok kecilmu. Dan aku melihat itu. Maka dikatakan di Kisah Para Rasul, mereka membagi roti, bersuka cita, menyanyi, memuji Tuhan. Dan setiap hari Tuhan tambahkan jumlah mereka dengan orang percaya. Penginjilan personal saya tidak menolak, tetapi itu berkembang di dalam budaya modern yang sangat individualistik. Yang melihat keselamatan hanya sebatas diri dan diri, sehingga pendekatannya adalah personal. Tetapi Alkitab communal. Karena love itu is always communal. Dan Tuhan kita adalah community of love. Father, Son, and Spirit. Sejak kekekalan di dalam cinta yang kekal. Ya. Maka itulah penginjilan. Sehingga tidak perlu terjadi saudara-saudara. Kejadian berapa hari ini? Bulan ini 3 kejadian anak-anak muda. Setahu saya 2 Kristen, satunya saya tidak tahu. Di Surabaya 2, di Jakarta 1. Dan kemarin ketika saya berkhotbah di satu sekolah, saya ingetin anak-anak kalau ada masalah jangan seperti ini. Karena teman-teman ngingetin saya, yang suicidal bilang, ketika gue melihat anak-anak lompat, gue kayak tertarik pengen lompat juga. Untung gue udah punya keluarga. Ada orang yang mengasihi gue. Ini contagious, dia baru bilang itu kasus kedua. Dan besoknya ada kasus yang di Jakarta. Dan ketika saya berkhotbah, saya baru turun dari mimbar. Saya dikabarin istri saya, salah satu temannya juga lompat meninggal. Di sini saya tergerak. Apa yang harus dilakukan? Embodying the word artinya apa? Artinya embodying God's love. Lalu apa yang kita bisa lakukan saudara-saudara? Pertama kali, communal. Kita harus mengalami cinta itu. Saudara-saudara ketika kita puji Tuhan mengalami di komunitas. Mengalami melalui kakak rohani teman kita cinta Tuhan. Ada orang-orang yang tidak mengalami, harus mengalami pengalaman disembodied, mistis Tuhan yang datang sendiri menyentuh. Ada. Tapi paling tidak kita harus punya pengalaman cinta. Yang kita tahu pengalaman itu mengubahkan bukan hanya kita sejak kecil ke gereja GKY disuruh papa mama sejak kecil pelayanan selesai. No, adakah pengalaman cinta yang membuat engkau menggebu-gebu dan pengen orang lain ngerasain itu? Lu perlu minta sama Tuhan, Tuhan, gue pengen punya pengalaman itu. Ya. Saya punya pengalaman itu ketika saya sudah membenci papa saya. Ketika saya sudah tidak percaya dan saya berusaha lebih baik dari papa saya. Ketika saya dengar suatu KKR, pengkhotbah bilang, emang lu lebih. Pengkhotbah bilang, siapa yang mau kenal kasih bapak yang lebih baik dari bapak di dunia. Di situ saya nangis dan saya bersujud di depan. Ketika saya bersujud percaya kasih itu, ada suara, emang kamu tidak pernah nyakitin papamu? Emang cuma papamu yang jahat? Emang kamu lebih baik dari papamu? Dan di situ saya mengaku saya tidak lebih baik dari papa. Dan saya minta ampun sama Tuhan dan kekuatan itu yang buat saya pulang. Saya bilang sorry pak, aku juga nyakitin papa. Yang membuat aku bisa memeluk papaku dengan cinta. Dan membuat papaku bisa mendekap aku dengan cinta. Pengalaman yang tidak pernah saya lupakan seumur hidup. Yang mendrive kehidupan kita menjadi orang yang berbeda. Pengalaman itu yang aku bagikan kepada anak-anak yang punya kehancuran kepada orang tua. You mau lari kayak apapun suatu hari, lu beresin. Tinggal ketika orang tua masih hidup atau enggak. Cinta yang nyata, pengampunan kasih Tuhan yang nyata mengubahkan. Saudara tahu dulu saya kalau berdoa, Bapak kami di surga, nggak bisa keluar kata Bapak. Sampai pendeta bilang, saya bilang, nggak nyaman nyambungin Tuhan dengan kata Bapak. Terus dia bilang, ya udah, yuk ampuni papamu. Nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Karena Bapak di dalam konsep saya nggak good. Akhirnya saya belajar, Tuhan beri kekuatan untuk aku bisa panggil Tuhan sebagai Bapa. Maka tidak heran ada gerakan-gerakan feminis yang akhirnya memanggil Tuhan dengan ibu karena dia tidak mampu lagi menggambarkan Tuhan sebagai sosok bapak yang begitu mengerikan dia dalam hidup dia. Itu salah satu
orang-orang feminis nggak mau manggil sebagai papa. Ya beberapa karena patriarchal society dan segala macam ya saudara. Yang kedua saudara-saudara, living in a community. Community bangun. Saya ketika ngajak orang di sini bukan ini komunitas yang baik, bangun, kita nggak baik, kita nggak pernah baik. Dan kita selalu tidak bisa melayani orang. Sehingga kalau ada orang dilayani di tempat lain, puji Tuhan, yang penting dia merasa cinta Tuhan, amin. Tapi kita bangun. Ya, ada seorang tokoh Yesus mengatakan, jangan cari komunitas yang baik, bangun satu. Wah, keren ya. Jangan cari, bangun, yuk. Bangun, kalau di sini gak punya teman, gue gak bisa masuk. Lu bangun, cari temanmu sendiri, bangun komunitas. Kita mau, lu ada bareng sama kita, saudara-saudara. Supaya apa? Supaya yang bisa ngerasain. Kalau kamu berkomunitas enak. Ya, ketika putus cinta kan pacarmu meninggalkan kamu setiap hari, kamu sama dia. Kalau kamu cuma punya satu sahabat, kasihan sahabatmu. Setiap hari nemenin kamu sebulan, gak kerja dia, betul gak? Tapi kalau kamu punya komunitas, Mama Cifani yang pemimpin, oke, kita gantian ya, Senin kamu, Selasa kamu, Rabu kamu, Kamis kamu, Jumat kamu, gitu ya. Saudara-saudara, aman. Bisa dibagi, kekuatan itu bisa dahsyat. Yang kedua, embodying love. Itu bukan cinta. Firman itu intinya cinta. Dan cinta itu ada keadilan tentunya. Karena mencintai orang yang tertindas juga meneriakkan keadilan. Saudara-saudara, inilah yang perlu kita lakukan. Saya akan akhiri khotbah ini dengan satu video lagi. Kesaksian salah satu bapak yang anaknya lompat. Dia seorang pendeta yang anaknya kemarin lompat di salah satu kampus Kristen di Jakarta, di Surabaya. Silakan. Semua orang, baik kami maupun juga kakak-kakaknya. Dia anak yang keempat, anak yang terakhir bagi kami. Dan selalu menyenangkan, tetapi kami sebagai orang tua tidak dapat melindungi dia 100%. Di luar rumah dia mengalami hal yang kemudian menyebabkan dia depresi. Di tahun 2020, di masa pandemi, kami baru tahu bahwa dia menyimpan satu depresi yang berat. Dia dirawat oleh psikiater, Dr. Ivana Sayogo, yang sangat mengasihi kami dan mengasihi Rafa, dan menolak untuk menarik biaya sama sekali dalam perawatan itu. Rafa kemudian kelihatan makin pulih, tetapi memang belum sepenuhnya pulih. Dia yang asalnya ceria, yang asalnya gembira, suka banyak bicara, menjadi pendiam dan sensitif. Ketika dia kuliah dengan begitu banyak kegiatan dan prestasinya baik, kami tidak menduga sama sekali kejadian ini akan terjadi. Rafa tidak pamit dan tidak pesan apapun kepada kami berdua. Ketika hal itu terjadi, malam harinya kami masih mesbah keluarga bareng. Bapak Ibu, kehilangan ini adalah satu pukulan yang sangat berat bagi kami. Tetapi membuat saya belajar untuk mengerti bagaimana hati seorang bapa kehilangan ketika Kristus harus mati demi dosa-dosa kita. Ini pada awalnya terasa terlalu berat. Tetapi saya sejak dengar berita itu dan saya meraung-raung dalam kesedihan dan bertanya-tanya, kenapa Rafa, kenapa kamu nggak pulang untuk kumpul dengan papi mami dan mengadukan apa masalah yang sedang kamu hadapi. Tetapi Tuhan menguatkan saya bahwa saya satu pesan yang jelas, kamu harus tetap hidup demi istri dan ketiga anak yang lain, Jordan, Evander, dan Gabriela. Dan itu membuat saya
berusaha untuk menerima semua ini dengan tetap memuji Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Tuhan adalah Allah yang amat sangat baik. Apapun yang saya alami, tidak sebanding dengan kebaikannya yang begitu besar bagi kami semua. Dan itu tidak pernah merubah bahwa Dia adalah Allah yang maha baik. Itu sebabnya ketika saya mau lihat Rafa untuk terakhir kalinya, saya sempat dilarang dan dicegah oleh teman-teman yang tahu gangguan kesehatan yang sedang saya alami. Tetapi saya bilang enggak, saya harus lihat anak saya. Ketika di ruang diadiasa, di ruang jenazah, akan dimasukkan ke ruang S, saya minta diberi waktu untuk melihat dan ditanyai, Bapak kuat enggak? Saya harus kuat. Dia anak saya. Dan kemudian saya maksa melihat wajahnya. Wajah itu hancur, Bapak Ibu. Tetapi saya mencium dahinya, meskipun mereka menahan saya maksa, saya cium dahinya. Saya rangkul Rafa. Karena orang tua itu sayang kepada anaknya bukan karena gantengnya, pinternya, atau prestasinya. Tapi karena dia, anak kita. Saya terima semua kondisi yang paling buruk sekalipun. Karena Rafael, anak saya. Saya terima juga kalau ada yang menghujat, mencaci, maki, pendeta anaknya bunuh diri, saya terima semua, saya telan. Karena memang Rafa anak saya. Saya mencium wajah yang hancur itu. Dengan mengatakan, papi cinta, papi sayang kamu selama-lamanya. Karena kamu anaknya papi. Satu hal saya minta kepada setiap anak muda yang mungkin melihat apa yang saya katakan siang hari ini. Please, apapun kondisimu, seberapa jelek prestasimu, Rafa berprestasi baik. Tapi kalau ada yang berprestasi kurang, mungkin merasa kurang bisa membahagiakan orang tua, please, pulanglah, karena orang tuamu lebih suka disusahkan daripada ditinggalkan. Kami tidak punya anak hanya untuk menyenangkan hati kami. Kami tidak punya anak untuk memuaskan ego kami. Tapi kami tersedia untuk melayani dan mengasihi mereka. Jadi please anak-anak, kalian harus pulang ketika punya masalah. Bicaralah dengan orang tuamu. Dan para orang tua, ayolah. Kita hidupkan untuk anak-anak kita. Sediakan waktu. Enggak ada yang lebih penting daripada anak-anak kita dalam hidup kita. Anda enggak perlu merasakan kehilangan seperti saya. Biarlah kiranya setelah ini jangan ada lagi kejadian seperti ini. Jangan ada lagi orang tua yang harus kehilangan anaknya. Jangan lagi ada anak-anak yang tersakiti. Dan jangan lagi ada anak-anak yang suka menyakiti temannya. Hanya karena iri hati, hanya karena kebencian, hanya karena punya masalah dengan orang lain.
membacakan buat kita. A mosaic consists of thousands of little stones. Some are blue, some are green, some are yellow, some are gold. When we bring our faces close to the mosaic, we can admire the beauty of each stone. But as we step back from it, we can see that all these little stones reveal to us a beautiful picture, telling a story none of these stones can tell by itself. That is what our life in community is about. Each of us is like a little stone, but together we reveal the face of God to the world. Nobody can say, I make God visible, but others who see us together can say they make God visible. Teks ini mengatakan mosaik itu diisi dari ribuan batu-batu kecil. Ada yang biru, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang emas. Tetapi ketika kita mendekat kepada mosaik itu, kita bisa melihat keindahan setiap batu warnanya. Kayak logo tagline singnya, Knunit, merajut, ada benang-benang yang berbeda. Tetapi ketika kita menjauh dari itu, kita dapat melihat segala batu-batu kecil itu menyatakan kepada kita gambar yang indah. Ya. Ketika dekat kecil kelihatan, ketika jauh nggak kelihatan kecilnya, tapi semua menyatakan indah. Menceritakan sebuah kisah yang tidak ada, yang tidak bisa diceritakan batu-batu kecil itu dengan dirinya sendiri. Dan inilah kehidupan di dalam sebuah komunitas. Setiap kita seperti batu kecil itu, tetapi ketika kita bersama, kita mewujudkan wajah Allah. Maka saudara ada gambar dan rupa Allah, tapi ketika kita bersama dengan gereja gambar dan rupa Allah, kita gambar dan rupa Allah, gereja juga tubuh Kristus. Tidak dapat seorang mengatakan bahwa aku membuat Tuhan tampak, tetapi biarlah orang lain yang melihat kita bersama-sama bisa berkata, mereka, melalui mereka, aku melihat Tuhan. Melalui teman-temanku, aku melihat, dan tidak hanya melihat, mengalami cinta Tuhan. Sehingga tidak ada orang yang terluka dan merasa tidak dicintai lagi. Mari kita tundukkan kepala. Saya minta singer ke depan. Ku terhubung denganmu. Bila kita terhubung dengan Tuhan, mendekat kepada Tuhan, disatukan dengan cinta Tuhan, dan cinta itu boleh dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Mari kita bangkit berdiri. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari kita tundukkan kepala. Saudara, setiap engkau diciptakan dengan firman melalui karya yang kreatif. Ketika hari-hari ini engkau sibuk untuk memikirkan dirimu, membahagiakan keluargamu, itu juga sesuai dengan firman. Tuhan mau setiap orang di keluargamu merasakan cinta Tuhan melalui dirimu. Tapi tidak hanya keluargamu, Tuhan juga mau engkau berbahagia dan merasakan cintanya. Karena untuk engkau dan untuk setiap keluargamu, tangannya mengukir engkau begitu indah. Dan untuk engkau dia menjadi manusia di atas kayu salib, untuk engkau bisa tetap percaya cinta itu ada. Tapi jangan berhenti di situ. Mari kita datang kepada Tuhan. Ternyata bukan hanya untuk keluargaku. Ada banyak keluarga yang lain yang belum mengenal Tuhan ataupun sedang di dalam pergumulan.
Tuhan mau hidupmu tidak hanya memikirkan dirimu sesuai dengan firman Tuhan, keluargamu sesuai dengan firman Tuhan. Kembali bagaimana engkau bisa jadi berkat komunitasmu, keluargamu, komunitas gerejamu, komunitas tempat kerjamu. Boleh menyatakan firman itu nyata, disentuh, dikecap. Sehingga orang di sekelilingmu bisa bilang, aku melihat Tuhan melalui hidup. Tuhan berkati setiap kami. Jadikan kami berkat. Biarlah kami menghidupkan firman di dalam kehidupan kami yang terbatas. Karena kami dicipta dengan firman-Mu. Kami ditebus oleh firman-Mu. Dan kami dipakai tubuh kami melalui firman-Mu untuk menyatakan wajah Kristus kepada dunia ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa.